Emang udah gila sih Apple. Masa minta diskon pajak buat 50 tahun ke depan? Kalau gini mah, gak usah masuk Indonesia aja sekalian. 16 April 2024, gua masih ingat banget hari itu dimana Pak Tim, bosnya Apple, datang ke Indonesia. Gue yakin banget, kalian juga masih ingat hype-nya kayak gimana pas waktu itu, dan orang-orang tuh rame banget pada nyambut beliau pas datang ke Indonesia. Dan dengan ekspektasi yang tinggi banget, kebanyakan orang tuh mikir bahwa Apple bakal benar-benar kasih investasi gede-gedean mereka di Indonesia. Mungkin buat pabrik, atau semacamnya. Tapi menurut gua ya, ekspektasi ini tuh agak sedikit berlebihan. Kenapa? Karena Apple selama ini tuh emang belum nunjukin tanda-tanda bahwa mereka itu bakal serius banget di Indonesia. Jadi ya nggak heran kalau banyak yang kecewa pas saat ini. Pada akhirnya cuma sekedar buka cabang aja ya. Enggak gitu. Tapi ya udahlah, yang penting kan udah ada langkah awal buat investasi ya kan. Kita juga dulu sangat mengapresiasi itu. Tapi sekarang berbulan-bulan setelah kedatangannya Pak Tim, muncul berita yang cukup membuat gue shock dan terkejut. Ya bener banget, berita soal pelarangan iPhone dijual di Indonesia, khususnya iPhone 16. Awalnya gue agak bingung sih, karena baru kali ini ada isu serius soal brand besar kayak Apple dilarang buat jualan. Dan gue juga sempat ngerasa seneng nggak seneng juga sih. Ya senangnya karena gua sendiri adalah pengguna Android, jadi kayak nggak terlalu ngefek gitu buat gua. Tapi di sisi lain gua juga penasaran kenapa bisa sampai terjadi hal-hal kayak gini. Nah ternyata hal ini disebabkan karena Apple sendiri belum memenuhi aturan TKDN yang berlaku di negara kita. Mungkin beberapa dari kalian masih ada yang belum tahu ataupun paham soal ini. Jadi gua bakal coba jelasin dari awal kenapa aturan ini tuh benar-benar sampai bikin brand besar kayak Apple kesusahan, bahkan sampai dapat sanksi. Jadi gini Bre, TKDN ini singkatan dari tingkat komponen dalam negeri. Ini adalah aturan pemerintah kita yang intinya ngedorong perusahaan buat nggunain lebih banyak komponen buatan dalam negeri buat produk-produk mereka, terkhusus buat produk-produk mereka yang dijual di Indonesia. Kenapa pemerintah bikin aturan kayak gini? Ya karena sebenarnya dengan adanya TKDN ini ada banyak keuntungan buat negara kita. Yang pertama, dengan adanya aturan ini otomatis banyak lapangan kerja baru yang tercipta di sini. Kalau ada brand-brand besar yang bangun pabrik di Indonesia, artinya juga bakal banyak banget orang yang dapat pekerjaan. Juga mungkin seperti pengangguran juga bakal berkurang. Dan kedua, aturan ini juga jadi strategi buat ngurangin ketergantungan kita sama impor-impor barang dari luar. Jadi kita nggak cuma jadi pasar aja, tapi juga bisa jadi bagian daripada rantai produksi global. Nah, aturan TKDN ini sebenarnya juga udah ada dari lama banget. Mungkin sebagian dari kita tuh nggak sadar, tapi sebenarnya TKDN ini udah mulai diterapin di Indonesia sejak tahun 1984. Tepatnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian. Jadi emang udah puluhan tahun aturan ini ada dan terus diperkuat sama pemerintahan kita. Cuma bedanya sekarang aturan ini tuh lebih diperketat sama pemerintahan yang sekarang. Khususnya buat produk-produk elektronik ya, smartphone atau TV atau produk-produk yang lain. Jadi buat produsen yang pengen jualan di sini, ya mereka harus ngikutin aturan TKDN ini, Bre. Nah, di sini masalahnya, Apple sampai sekarang tuh masih belum punya sertifikat TKDN yang aktif. Ya walaupun sebenarnya mereka juga udah pernah punya, tapi masa berlakunya ya udah habis. Jadi sekarang buat bisa terus jualan di Indonesia, Apple tentu saja harus memperpanjang sertifikat TKDN tersebut. Dan caranya buat terus memperpanjang sertifikat TKDN itu biar tetap bisa jualan di Indonesia ya adalah dengan memenuhi komitmen investasinya mereka di Indonesia yang tentu saja sampai sekarang belum ada hasilnya atau belum terlihat sepenuhnya, alias kalau kata Pak Prabowo ya cuma omon-omon. Kalau kita bandingkan sama brand-brand besar lainnya kayak Samsung, Oppo, Vivo,
bahkan Xiaomi, mereka tuh udah pada lama buat comply dengan aturan TKDN. Contohnya Samsung, mereka udah punya pabrik sendiri di Indonesia yang udah produksi beberapa seri smartphone mereka juga di sini. Bahkan Oppo sama Vivo juga udah bangun fasilitas kayak pabrik dan fasilitas-fasilitas lainnya. Jadi mereka nggak cuma dagang di sini atau datang cuma jualan produk terus pulang bawa keuntungan gitu aja. Mereka juga invest di Indonesia dan juga kasih lapangan pekerjaan buat masyarakat Indonesia. Jadi ini juga bakal ngasih nilai tambah buat mereka di mata pemerintahan kita. Tapi sementara itu Apple punya kebijakan yang agak berbeda menurut gua. Apple masih ngeproduksi sebagian besar produk mereka di luar negeri, bahkan mungkin semuanya, terutama di Tiongkok alias Cina. Dan mereka mungkin merasa pasar Indonesia nggak sebesar itu dibandingkan dengan pasar-pasar mereka seperti di Amerika atau Eropa, bahkan mungkin Cina. Mungkin di mata mereka pasar Indonesia masih dianggap ya kurang penting. Tapi ya kenyataannya memang pasar Indonesia itu sebenarnya cukup besar. Dan entah gimana mereka yang nggak paham atau kita yang dibodohin, sebenarnya banyak banget orang-orang Indonesia yang setia sama produk Apple ini. Bahkan sampai kebanyakan orang yang memang punya duit rela buat beli barang-barang premium ini di luar negeri, walaupun harganya juga tentu saja lebih mahal. Ini ngebuktiin bahwa sebenarnya Apple tuh udah punya market di sini, dan tinggal gimana aja mereka buat menghargai kita sebagai market mereka. Kalau kita flashback sedikit, sebenarnya pemerintah itu khususnya Pak Presiden Jokowi udah pernah langsung ngomong ke Apple buat bangun pabrik di sini. Dulu tuh Pak Jokowi juga sempat ngomong langsung ke Pak Tim buat pertimbangin ini, dan Pak Tim pun bilang siap, nanti kita diskusiin. Tapi sampai sekarang hasilnya ya masih belum jelas dan masih belum ada. Mungkin itu cuma sekedar kalimat buat jadi hubungan diplomasi aja, dan gua ngerasa sih kayaknya mereka nggak sepenuhnya pengen kayak gitu, tapi lebih kepada ngejadiin kalimat itu sebagai kalimat penenang aja. Dan jujur gua agak-agak kecewa juga sih karena janji-janji ini belum terrealisasikan sampai sekarang, walaupun sudah ada ya investasi kecil-kecilan gitu lah. Sekarang pemerintah kita kelihatannya lebih serius dalam menerapkan aturan TKDN ini, dan Apple mungkin belum siap buat aturan yang cukup ketat ini. Sampai sekarang gua masih belum nemuin respon yang benar-benar pasti dari Apple terkait isu ini. Tapi ada satu hal yang menarik menurut gua, yaitu respon daripada distributornya Apple di Indonesia, yaitu Digimap. Mereka bilang akan tetap menunggu arahan dan keputusan lebih lanjut dari pemerintah terkait perizinan mereka buat ngejualin smartphone-nya Apple di Indonesia. Dan tentu saja mereka bilang mereka masih optimis buat bisa lanjut jualan di sini. Tapi jujur aja, feeling gua sih pemerintah kali ini bakal tegas sama Apple dan nggak bakal kasih kelonggaran lagi. Sekarang kita bahas kalau misalnya Apple beneran nggak bisa jualan lagi di sini dan email HP-HP mereka bisa benar-benar diblokir. Mungkin dampaknya ke konsumen ya gimana? Buat pengguna iPhone sendiri, khususnya pengguna lama, mungkin tidak bakal begitu terasa gitu ya. Karena mereka sendiri mungkin HP-HP-nya ya resmi, emailnya ya udah mungkin jelas terdaftar. Kalau HP-nya yang nggak ilegal ya. Tapi buat konsumen yang pengen upgrade ke iPhone 16 atau produk-produk Apple yang terbaru, ini jelas banget masalah yang serius. Tapi yang lebih berat lagi adalah dampaknya buat Apple itu sendiri. Indonesia ini adalah salah satu pasar terbesar mereka di Asia Tenggara. Jadi kalau mereka sampai kehilangan pasar ini ya pendapatan mereka otomatis bakal berkurang. Dan berkurangnya itu bukan sedikit tapi signifikan. Kita tahu lah, dan sekelas Apple pasti juga punya perhitungannya bisnis yang detail banget. Mereka juga bakal kehilangan potensi keuntungan yang bisa dibilang besar karena Indonesia tuh market yang unik dan cukup loyal. Ini bisa dibilang Apple yang rugi sendiri karena ego mereka yang nggak mau comply dengan aturan kita. Menurut gua, keputusan pemerintah buat ngeluarin aturan ketat ini sebenarnya benar banget dan udah tepat banget. Ini bikin kita punya kayak wibawa, kayak power gitu di mata dunia. Terutama buat perusahaan-perusahaan besar yang kadang melihat pasar kita itu cuma sekedar tempat buat jualan aja tanpa pengen investasi lebih lanjut. Alias ya bisa kita bilang cuma numpang lapak aja gitu. Jadi nggak cuma ngajarin untung, kita juga ngajarin mereka buat respect sama aturan kita sebenarnya. Satu lagi, iPhone itu kan HP yang mahal ya. Tapi yang beli itu kadang-kadang masyarakat yang kelasnya menengah ke bawah. Dan ini nunjukin banget soal gengsi yang sebenarnya
ya nggak penting banget lah. Gue nggak bilang beli iPhone itu salah, tapi kalau tujuannya cuma buat gengsi doang ya sayang banget sih. Apalagi kalau ternyata beli iPhone itu cuma buat pamer dan ujung-ujungnya malah nyusahin diri sendiri, bahkan sampai open BO. Dari sisi investasi, dengan adanya aturan kayak gini, negara kita tuh jadi punya wibawa gitu, atau wibawanya ya jadi lebih tinggi di mata dunia internasional. Negara kita nggak bisa diatur-atur seenaknya sama perusahaan-perusahaan besar. Ya kalau mereka pengen jualan, ya mereka harus invest lebih di sini kalau mau benar-benar jualan loh. Terus ada satu hal lagi yang menurut gue sangat ganjil dan ya bisa dibilang lucu, bisa dibilang ya keterlaluan banget, yaitu soal tech holiday. Apple sempat minta tech holiday ke Indonesia selama 50 tahun, dan ini tuh benar-benar gak masuk akal menurut gue. Masa iya gara-gara mereka Apple mereka bisa dapat intensif pajak selama setengah abad? Kalau kayak gini mah mending Apple gak usah masuk Indonesia sekalian ya kan. Jadi buat Pak Tim, kalau emang masih pengen Apple tetap laku di Indonesia, atau dalam arti pengen masih jualan di Indonesia dan gak mau kehilangan pasar besar, ya minimal investasi lah di sini, bangun pabrik kayak atau apa, kayak minimal ngehargain aturan ya di negara gua ini gitu. Kalau enggak ya siap-siap aja buat Pak Tim kehilangan market yang sebenarnya sangat potensial buat panjenengan ini. Oh ya, ada satu lagi nih. Gua ngerasa kedepannya juga nggak cuma Apple yang bakal kena aturan kayak gini. Mungkin merek-merek lain seperti Google Pixel atau HP-HP flagship lain yang belum komplain juga bakal kena dampak daripada aturan ini. Nah, jadi gimana guys? Panjang banget bukan kalau dijelasin, dan sebenarnya ini belum selesai, tapi karena udah kepanjangan ya udah aja gitu lah. Tapi gue harap ini bisa bikin kalian lebih ngerti kenapa aturan ini tuh penting banget buat negara kita, dan kenapa pemerintah akhirnya ambil sikap tegas kayak gini, dan semoga nggak cuma jadi pasar yang konsumtif aja, tapi bisa ngembangin industri dalam negeri juga. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Sekali lagi, buat Pak Tim, ayolah buat pabrik kayak atau buat buka cabang di Indonesia. Ini itu saja yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentu saja gue masih menunggu head komen kalian di kolom komentar ya, Bre. Gue Ferdianto, sampai jumpa di video berikutnya.